Tahun 2021 menyimpan beragam misteri, kisah, dan juga sejarah di bumi Nusantara. Dari tokoh orang terdahulu, ternyata banyak yang telah mengungkapkan bagaimana gambaran keadaan zaman di masa mendatang. Salah satunya akan hadirnya sang Satrio Piningit, Budak Angon, Ratu Adil, Maitreya, hingga Al-Mahdi yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Seperti halnya pesan terakhir Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Sunda Galuh, namanya sudah tidak asing lagi didengar. Sosoknya yang terkemuka dan tersohor di Nusantara. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Munculnya anak gembala atau budak Angon ini masih menjadi perdebatan. Lantas, siapakah dan kapankah sosok yang dimaksud dalam isi pesan terakhir Prabu Siliwangi tersebut hadir? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, terhitung sejak 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Prabu Siliwangi berpesan, suatu saat nanti akan datang Budak Angon. Budak artinya anak, Angon artinya gembala, yang ia gembalakan ranting dan daun kering. Analogi pena dan kertas. Ia terus lakukan kegemarannya, menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui, yakni sejarah umat manusia zaman ke zaman. Menariknya, wangsit Prabu Siliwangi ini nampaknya sejalan dengan agenda Allah di akhir zaman, yaitu membuka secara terang benderang perjalanan sejarah umat manusia dari awal hingga paling akhir, layaknya sebuah film menjelang akhir yang membuka plot cerita sejelas-jelasnya. Ada kemungkinan Budak Angon yang disebut Prabu Siliwangi adalah hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia. Hal menarik lainnya, Ratu Adil yang disebutkan dalam wangsit Prabu Jayabaya ternyata disebutkan pula oleh Prabu Siliwangi. Bahkan dampaknya banyak kalangan menganggap bahwa sosok Budak Angon adalah sama dengan Ratu Adil. Nama Budak Angon ataupun Ratu Adil lebih merupakan sebutan peran. Jadi, ada saat di mana sosok misterius itu menjalani peran sebagai anak gembala. Di saat lain menjalani peran sebagai raja yang adil. Pemahaman ini dapat dilihat sejalan dengan sebutan Satrio Piningit, yang dapat dimaknai satrio yang ditahan kemunculannya hingga tiba pada waktu yang ditentukan. Pemahaman nama Satrio Piningit ini kelihatan berkorelasi pula dengan sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis. Seperti halnya Satrio Piningit, sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis juga biasanya digambarkan dalam visual bentuk patung dengan pose duduk, mengongkang kaki, menyeratkan tengah menunggu waktu untuk kemunculannya.
Jika kita bergeser ke sosok eskatologi dalam tradisi Islam, di sana ada nama Al-Mahdi. Nama ini pun pada dasarnya sebutan gelar. Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Satria Peningit, Budak Angon, Ratu Adil, Maitreya, hingga Al-Mahdi pada umumnya dipercaya dalam masing-masing tradisi. Sebagai sosok anak muda, ini bisa menguatkan asumsi jika kesemua nama itu merujuk pada satu orang yang sama. Mengenai siapa sesungguhnya sosok anak muda misterius ini adalah hal yang tidak akan diungkap sebelum tiba pada waktu yang ditentukan. Orang yang tahu esensi seperti Prabu Siliwangi ataupun Prabu Jayabaya tidak akan mengungkap, walaupun sangat mungkin bahwa mereka tahu. Prabu Jayabaya mengatakan bahwa hanya yang bersangkutanlah atau Satrio Piningit yang dapat mengerti ciri-ciri yang ia sebutkan dalam wangsitnya. Dengan demikian, nampaknya Prabu Jayabaya tahu siapa sosok ini. Dan ia tahu bahwa suatu saat sosok yang bersangkutan akan mengenal diri sejatinya setelah menyadari bahwa semua ciri-ciri yang disebutkan dalam wangsit Prabu Jayabaya ada pada dirinya. Begitu pula ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad terkait Mahdi. Ciri-ciri Maitreya yang disebut dalam tradisi Buddha, ciri-ciri Kalki Avatara yang disebut dalam tradisi Hindu, dan ciri-ciri Budak Angon yang disebut dalam wangsit Prabu Siliwangi. Si pemuda misterius ini akan mendapatkan penggambaran dirinya ada dalam semua wangsit yang disampaikan para pendahulunya, sehingga tidak mungkin ia tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam banyak literatur tema eskatologi, baik itu dari tradisi agama Samawi, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional Nusantara, sosok penyelamat dunia memiliki banyak sebutan, dan yang menarik karena masing-masing sumber itu memberikan ciri-ciri sosok penyelamat yang beragam. Dan yang mengagumkan adalah karena ciri-ciri itu sangat spesifik. Misalnya, dalam tradisi Islam menyebutkan Al-Mahdi memiliki ciri-ciri tahilalat di pipi. Tradisi Buddha menyebutkan Maitreya gemar menyanggul rambut seperti mahkota di atas kepala dan senantiasa menggunakan semacam ikatan syal di pinggang. Dalam Purana, Kalki digambarkan tampil menunggangi kuda putih. Yang menarik, penggambaran penunggang kuda putih ada juga disebutkan dalam nubuat Yohanes dari Patmos, terekam dalam kitab Wahyu, yaitu tentang nubuat 4 penunggang kuda, the 4 horsemen. Bahwa penunggang kuda tersebut kemungkinan merujuk pada Nabi Muhammad. Ada 2 kemungkinan penunggang kuda putih. Satu merujuk pada Muhammad, yang kedua merujuk pada sosok penyelamat di akhir zaman. Diksi kuda putih kemungkinan merupakan bentuk analogi, seperti halnya penunggang kuda merah, hitam, dan kuda pucat dalam nubuat Yohanes. Selain ciri-ciri fisik dan penampilan, juga ada ciri-ciri kebiasaan. Dalam tradisi Buddha, Maitreya digambarkan menjadi tempat pengakuan dosa, konseling, memberikan bimbingan atau nasihat, dan di lain waktu menginspirasi para scholar atau saintis dengan kecerdasannya. Kecerdasan yang dimiliki Maitreya dapat kita lihat berkorelasi dengan Budak Angon yang disebutkan dalam wangsit Prabu Siliwangi sebagai seseorang penulis dan peneliti sejarah, yang disimbolkan dengan ungkapan penggembala ranting dan daun kering, mengumpulkan sejarah dari zaman ke zaman. Yang terpenting adalah manusia biasa. Tradisi Islam menyebut ia yang tercerahkan dalam semalam. Dalam Trivada dikatakan Maitreya terlahir dan berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan.
lalu mendapatkan pencerahan. Dalam kurun waktu ribuan tahun, katakanlah sejak sosok ini dinubuatkan Buddha Gautama, setidaknya pemahaman tentang sosok misterius ini memang melahirkan banyak versi narasi. Situasi seperti ini tentunya umum terjadi, ada pendapat mainstream dan ada pula hadir pendapat tidak biasa. Untuk pendapat tidak biasa yang umum hadir menyatakan bahwa sosok penyelamat akhir zaman itu adalah sebuah konsep abstrak. Setiap orang adalah penyelamat untuk dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu maksudnya. Pertanyaannya, mau dikemanakan semua pesan nubuat orang-orang suci terdahulu, Buddha, Muhammad, dan lain-lain, yang secara sangat jelas mengutarakan ciri fisik? Tidakkah maksud pendapat alternatif ini dengan sendirinya menganggap salah pesan-pesan Nabi tersebut? Sementara, bukankah salah satu syarat utama dalam beragama, khususnya dalam Islam, adalah mengimani, percaya apa yang disampaikan Nabi Allah? Tentu saja adalah hak semua orang untuk berpikir beda, memilih untuk tidak mengikuti petunjuk nabi-nabi terdahulu juga hak setiap orang. Dan para nabi itu pun telah diingatkan bahwa mereka hanyalah penyampai pesan dan bukan penanggung jawab. Untuk situasi ini, Allah berfirman, "Dan kaummu mendustakannya, padahal itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu." Quran Al-An'am ayat 66. Bagaimana tanggapan Anda semua mengenai datangnya Budak Angon, Satrio Piningit, atau istilah lain menyebutkan Ratu Adil dari orang-orang terdahulu tersebut? Dan kira-kira siapakah sosok Ratu Adil tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Nantikan video terbaru selanjutnya seputar sejarah, budaya, dunia, dan Nusantara hanya di Alikul Channel.